Baik rekan-rekan, kita tiba di Mondoan. Kita sekarang mengunjungi formasi yang lebih muda dari formasi Kere, yaitu formasi Kalibeng. Masih merupakan endapan laut dalam, tetapi bagian atas mereka berubah secara gradual menjadi anggota batu gamping Klitik. Kita akan melihat bagaimana perubahan itu terjadi dan bagaimana deformasi mempengaruhinya. Mari kita ke sana. Sekarang kita akan melihat lebih detail bagaimana transisi dari anggota Kalibeng yang napal menjadi anggota yang batu gamping. Perubahannya sebetulnya tidak terlalu jelas secara visual. Kita hanya melihat perbedaan warna saja, dari yang berwarna putih abu-abu berubah menjadi kuning abu-abu ya. Jadi kira-kira batasnya di sini. Berarti ini sudah memasuki anggota batu gamping, dan pada anggota batu gamping ini kita melihat ada beberapa perlapisan yang menonjol karena sementasinya lebih banyak di sini. Jadi ini biasanya terjadi pada bagian atas perlapisan karena ada jeda sedimentasi, sehingga proses perombakan oleh organisme yang disebut sebagai bioturbasi itu menghasilkan banyak rongga-rongga yang kemudian itu mempercepat proses sementasi sehingga semennya menjadi lebih dominan dan dia menjadi lebih menonjol. Perubahan itu terjadi di sini. Jadi kalau kita lihat, bersihkan begitu ya untuk melihat perubahannya. Nah, oke. Ya, nah terlihat bahwa yang di sini putih abu-abu ya, kemudian ini kuning ya. Jadi perubahan dari napal menjadi batu gamping itu berada di kontak sini. Kalau kita lihat perubahannya hanya gradasi saja ya, di sini menunjukkan perubahan yang terjadi perlahan-lahan. Kalau kita lihat bagaimana kandungan karbonat ya, CaCO3, bisa kita lakukan tes hidroklorik asid ya, misalkan di sini. Dia juga bereaksi karena kandungan karbonat pada batu napal juga sudah banyak. Kemudian kalau kita lihat di sini juga sama dengan reaksi yang sangat kuat ya di sini. Nah, secara umum kita melihat perubahan yang gradual pada napal menjadi batu gamping. Kita akan lihat bagaimana kemudian proses yang lebih intens di batu gamping di lokasi berikutnya. Mari kita menuju ke sana. Nah, sekarang kita berada di batu gamping Klitik ya. Jadi saya sekarang duduk di atas perlapisan batu gamping Klitik, dan kalau rekan-rekan perhatikan, permukaan batu gamping Klitik ini sudah sangat terlarutkan ya. Jadi dia sudah mengalami karstifikasi. Tetapi yang menarik kalau kita lihat adalah networking dari jejak-jejak fosil bioturbasi. Jadi kita bisa lihat yang bentuk-bentuk pipa seperti ini ya, baik yang horizontal, vertikal. Ini merupakan jejak bioturbasi dari fosil-fosil hewan yang saat itu menggali nutrisi dari sedimen karbonat. Nah, biasanya bioturbasi itu sangat intens di daerah-daerah yang relatif dangkal, jadi hangat, nutrisinya sangat banyak ya di situ. Kemudian kita bisa lihat hubungan antara blok yang ada di sebelah timur sungai ini dia dibatasi oleh bidang sesar ya. Jadi di sini kita lihat ya, bagian bawah dari tebing sungai ini dia menjorok ke arah dalam, permukaannya relatif licin ya, dan menunjukkan adanya bekas-bekas pergeseran dari bongkah batuan. Nah, bidang sesar itu sendiri bisa kita perhatikan di ujung dari kelokan sungai ini
di mana ini dia patah dan bergerak ya di sini. Dan kita akan setelah ini akan melihat bagaimana jejak pergeseran sesar ini, patahan ini yang terekam pada urat kalsit yang ada di antara bidang sesar ini ya di sini. Nah, di kemenerusan dari sesar yang kita bicarakan tadi, yang kemudian diikuti oleh aliran sungai, kita bisa lihat di tebing sisi utara sungai ini ya, di mana patahan tersebut bergeser pada bidang yang dibentuk oleh urat kalsit. Jadi yang kita lihat di sini yang berwarna putih ya, ini adalah urat kalsit yang merekam pergeseran dari blok sesar tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi ada jejak-jejak pergeseran ya di sini yang disebut sebagai struktur silicon site atau gores garis ya, yang dibentuk oleh gerusan dari bongkah-bongkah yang saling bergeser. Kalau kita perhatikan di sini dari bentuk yang direkam oleh struktur silicon site tersebut, ini menunjukkan blok yang ada di atas atau hanging wall itu bergerak ke arah selatan. Dengan kata lain, yang kita jumpai di sini di Sungai Mondoan adalah sesar anjak ya di sini. Jadi ini juga merupakan bukti bahwa tektonik kompresif yang bekerja di Kendeng itu juga mempengaruhi singkapan yang ada di Mondoan, di mana dia merekam batuan yang lebih muda dari lokasi sebelumnya, yaitu anggota batu gamping klitik dari formasi Kalibeng. Kalau kita lihat dari komposisi urat kalsit ini, bisa kita sampel ya. Nah ini, jadi dia sepenuhnya tersusun oleh unsur CaCO3 ya, di mana mereka berkumpul di sini di sepanjang biasanya satu rekahan akibat dari pelarutan pada batu gamping yang ada di sekitarnya oleh air tanah ya, air meteorik, dan kemudian ketika mereka mencapai equilibrium mereka akan terpresipitasi, terkristalisasi di sepanjang rekahan ya, termasuk di zona sesar ini. Kalau kita perhatikan ya, bukti bahwa dia memiliki komposisi CaCO3 adalah reaksi fus antara hidroklorik acid ya, jadi asam hidroklorik dengan komposisi CaCO3. Di mana yang keluar ini gelembungnya adalah gelembung CO2 ya di sini dari reaksi tersebut. Sekarang kita akan melihat bagaimana posisi singkapan Mondoan ini di dalam peta geologi. Di dalam peta geologi, lokasi kita berada di sini di Sungai Mondoan ya. Jadi kita lihat dia sebetulnya bagian dari sesar anjak Mondoan yang berada di sebelah utaranya memanjang timur barat, dan di sebelah selatan dari sesar anjak tersebut kita lihat singkapannya semakin muda ke arah selatan ya, dari Krek, Kalibeng, Klitik, dan terakhir sampai Pucangan dan Kabuh ya di bagian selatan. Nah, jadi kita lihat bagaimana sesar anjak itu mengontrol sebaran litologi yang ada di sekitar Mondoan dan ke arah selatan. Kalau kita lihat posisi kita ya, jadi di dalam konsep regional kita, maka kita masih berada di zona sesar anjak Kendeng ya di sini, di mana terletak di sebelah utara busur gunung api Kuarter, dan proses tektonik ya yang didampingi dengan adanya pembebanan dari busur gunung api Kuarter itu menyebabkan kehadiran munculnya sesar-sesar anjak di zona Kendeng ya di sini, di mana kemudian sungainya sebagian bisa bersifat konsekuen mempertahankan arah aliran walaupun kemudian adanya pengangkatan sesar anjak. Sebagian lagi dia akan sejajar jurus yang disebut sebagai pola aliran subsekuen. Nah, kalau kita lihat di sini ya, apa yang kita jumpai di Mondoan, bagian bawah ini adalah kelompok napal, di mana di beberapa lapisan napal kita melihat adanya penjajaran nodul-nodul kalsit ya akibat proses sementasi pada bagian-bagian tertentu yang biasanya lebih grainy, lebih banyak pasir. Kemudian secara gradual dia berubah menjadi anggota gamping klitik ya di sini, di mana perselingan floodstone dan wexstone itu menyebabkan adanya lapisan-lapisan yang sangat jelas kita lihat dari jauh seperti yang ada di latar belakang ya, di mana yang bersifat weki, bersifat lempungan itu akan lebih mudah tererosi, lebih menjorok dibandingkan yang floodstone yang itu sudah di-rework oleh bioturbasi sehingga dia lebih resisten terhadap proses pelarutan. Nah,
Proses tektonik yang bekerja di zona kendang yang kita ketahui ini adalah sesar-sesar anjak akibat gaya tektonik berarah utara-selatan, sehingga menyebabkan sesar-sesar anjak yang menghasilkan lipatan-lipatan berarah dengan sumbu berarah timur-barat. Nah, di sini kita lihat ya, ini adalah Sungai Mondoan, dia mengalir sejajar jurus tadi ya, dia mempertahankan arah alirannya, dan penganjakan ini ya, jadi sesar anjak menganjak batuan menghasilkan bagaimana klitik tersingkap di lereng selatan di sini ya, di antara kalibeng yang banyak di utara dan di sebagian di sebelah selatannya ya di sini. Jadi ini kita lihat dia menghasilkan back thrusting, jadi ada sesar utama ke arah utara ya, kemudian ada sesar sekunder thrusting yang dia bersifat konjugasi terhadap sesar utama ya. Jadi dia menghadap memiliki dip dengan arah berbeda, dengan arah anjak yang berbeda. Kalau ini menganjak ke arah utara, yang di sini back thrustingnya yang muncul di Sungai Mondoan ini menganjak batuan ke arah selatan ya di sini. Jadi kita melihat produk deformasi tektonik ya, mempengaruhi zona kendang dan mempengaruhi sebaran dari batuan-batuan yang ada di zona kendang. Dalam konteks petroleum system yang bekerja di zona kendang, kita punya potensi reservoir yang ideal itu adalah di formasi Kere ya, yang dimana sesar-sesar yang ada sebagian tidak bisa memutus batu pasir vulkanik yang permeabilitasnya bagus sehingga bisa berpotensi leaking ya di situ. Kemudian migrasi ke arah atas, karena kita lihat tadi di batu gamping klitik ini juga memiliki permeabilitas yang bagus. Migrasinya bisa kita memanfaatkan atau mengandalkan sesar-sesar yang memotong kalibeng yang lebih banyak lempungnya ya, yang lebih bersifat menjadi batuan tudung atau seal. Jadi sesar-sesar ini sebetulnya memiliki makna penting di dalam sistem petroleum yang ada di zona kendang. Nah, menutup perjalanan kita di zona kendang setelah kemarin kita juga mempelajari zona Rembang, di mana kedua zona tersebut ya, terutama di zona Rembang ini sangat prolifik dari sisi petroleum system, banyak sekali lapangan-lapangan minyak dan gas ditemukan. Kemudian bergeser ke arah selatan di zona Randu Blatung, ada beberapa lapangan termasuk lapangan Banyu Urip yang besar kita jumpai di sana. Tapi kemudian pencarian hidrokarbon ke arah dalam ini menjadi satu challenge ya, menjadi satu tantangan. Adakah sistem petroleum yang berkembang di zona kendang? Ya, kenapa? Tantangan pertama adalah tentunya material organik akan semakin sedikit ke arah laut dalam. Yang kedua, struktur-struktur sesar anjak ini menghasilkan banyaknya leaking atau bocoran-bocoran minyak apabila terbentuk di dalam reservoir ya. Ini menjadi satu tantangan, termasuk bagaimana pemindaian seismic imaging ya untuk menghasilkan gambar sistem struktur yang bagus ya, sehingga kita bisa melihat kompartemen reservoir yang ada di zona kendang. Bukan berarti di zona kendang tidak ada bukti kehadiran sistem petroleum. Di sepanjang timur barat dari zona kendang ini banyak sekali rembesan-rembesan migas yang dilaporkan oleh masyarakat muncul di permukaan. Itu menunjukkan somehow di dalam sana sistem petroleum sudah bekerja, dan ini menjadi challenge bagi ahli kebumian, bagi ahli geofisika, bagaimana kita mengimaging ya daerah yang sangat kaya akan vulkanik seperti kita lihat tadi di zona kendang dengan sesar-sesar anjak yang sangat intens. Kita harapkan banyak perubahan yang kita temukan ya, temuan-temuan yang menarik di zona ini. Setelah ini kita akan menyeberang ya, busur gunung api Quarter, kita akan masuk di zona pegunungan selatan. Berulang kali kita diskusikan bahwa zona kendang ini adalah cekungan belakang busur bagi busur gunung api pegunungan selatan. Sehingga kita akan melihat apakah ada indikasi-indikasi di mana batuan tua muncul di busur pegunungan api pegunungan selatan ya di sini, yang itu memberikan evidence atau indikasi bagi sistem petroleum kita yang berkembang pada periode tersier di Pulau Jawa. Mari kita meluncur ke daerah Bayat. Nodular limestone-nya itu sebagian mengandung fosil Nummulites. Nah, grafit yang menyusun basement Bayat ini cukup menarik. Dia mengintrusi batuan perlapisan dari batu pasir gampingan tersebut.